guys. Hai Dibuka guys. kameranya semua. Maaf ya aku ngebelakangin kamera karena layarnya di belakang. Oke guys, everybody. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatannya. Seharusnya kita mulai jam 5 tapi ada kendala teknis jadi kita baru mulai sekarang. Kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya ada pokok-pokok doa yang akan dibawakan pada sore hari ini. Yang pertama, pemilihan Ketua PLK Pemuda dan regenerasi pengurus PLK Pemuda periode 2021 sampai 2026. Yang kedua, syukur ulang tahun Renata Dalengkade, Aprilia Damisi, dan Yosi Tatuil. Yang ketiga, pekerjaan dan pendidikan seluruh anggota pemuda. Yang keempat, bangsa dan negara, distribusi vaksin COVID, bencana alam di Nusa Tenggara Timur dan daerah Jawa, KRI Nanggala 402 yang hilang kontak. Dan yang terakhir, jika teman-teman ada yang ingin memberikan doa atau menjadikan doa pokok dalam ibadah hari ini, bisa langsung dihubungkan ke pengurus atau lewat kolom chat yang tersedia dalam Zoom. Kita akan masuk dalam ibadah kita sore hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Panggilan beribadah patut kita syukuri atas rahmat dan penyertaan darinya. Kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan hati yang penuh sukacita dan siap untuk disegarkan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di mana yang akan melayani kita pada sore hari ini adalah Pendeta Iriani Misawae MTH. Pemuda yang terkasih, marilah bersama-sama kita memuji serta menyembah Tuhan karena begitu besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita sambut dengan lagu Kasih yang Sempurna. Ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kasih
Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Memulai kehidupan kami di pekan yang akan datang, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami ini, terkhusus ibadah yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di dalam pikiran dan jauh di dalam hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang daripadamu Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu Tuhan, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan menerima berkat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman pemuda masih pada semangat semuanya? Kalau masih semangat, karena di sini ada teman-teman pemuda juga yang ikut ibadah di dalam gereja, jadi semuanya diundang bangkit berdiri, kita akan angkat pujian, segala puji syukur yang akan dimedley dengan hatiku percaya. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan nyanyian sambutan, Kami Perlu Kau Tuhan.
keajaiban. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Pelayanan firman kita hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Iriani Misawai. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Sore akan beranjak menuju malam hari ya Allah. Kini bersama anak-anak pemuda Gemis Bethlehem, kami datang kepadamu dengan suara sorak-sorai, memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Allah untuk perkenan-Mu ketika Engkau memberikan waktu dan kesempatan istimewa untuk boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Dan saat puja serta sembah kami naik ke altar kudus-Mu, ini kami akan membaca bagian dari kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah menerangi hati kami semua yang ada dalam persekutuan ini, sehingga bagian dari kebenaran firman-Mu akan mampu dapat kami terima, pahami, Tuhan, untuk menjadi penuntun, pedoman di dalam langkah perjalanan kehidupan anak-anak-Mu di masa muda mereka, sehingga kehidupan mereka berkenan kepadamu dan tetap diberkati. Terima kasih ya Allah. Inilah kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam catatan kitab kudus Perjanjian Lama, Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, ia tidak melandanya. Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyianku, persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau begal yang tidak berakal, yang kegirangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah.
Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan tetap disampaikan berbahagia bagi setiap kita yang mendengar firman Allah dan menerima serta melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Langsung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau ditanya kepada kita pernah bersalah, tentunya jawabnya iya. Tetapi kalau ditanyakan kepada kita, pernahkah kita mengaku bahwa kita melakukan kesalahan? Kalau mau jujur, seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan di masa muda, biasanya anak-anak muda akan selalu merasa diri mereka benar terhadap siapapun dan dimanapun. Entah di rumah, entah dengan kawan, entah di sekolah, pun dalam persekutuan pemuda. Biasanya tidak mau ditegur. Kalau ditegur merasa benar, tidak bersalah. Ya. Seperti itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita untuk kesalahan di masa muda. Seringkali pun kita sembunyikan kesalahan kita supaya tidak ada yang mengetahui. Sehingga keluar pepatah, bangkai disembunyikan, ditutupi dimanapun, pasti bau busuknya akan tercium. Pernyataan itu atau ungkapan bijak itu menyatakan bahwa seringkali orang terhadap kesalahan, terhadap dosa mereka, itu tidak terbuka, tidak dibuka. Bila perlu ditutup rapat-rapat. Dan tidak perlu diketahui oleh orang ataupun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca firman ini, saya juga teringat cerita lucu yang diceritakannya, katanya di Manado, orang yang punya pohon mangga. Ya. Pohon mangga di saat berbuah karena ternyata tuh orang yang punya mangga itu memang pelit. Jadi dia tidak pernah memberikan secara cuma-cuma mangganya itu, dia tetap dijual. Pada suatu waktu di musim mangga, tiba-tiba anak-anak mencurinya. Dan kemudian betapa terkejutnya ia ketika melihat pagi mangganya sudah berkurang yang di pinggir-pinggir jalan. Dengan bijaksananya ia mengambil papan dan menulis, ya, dilarang mencuri mangga. Dia bilang, sekalipun saya tidak melihat, tetapi Tuhan melihat kalian. Hari berganti, siang pun datang, kemudian betapa terkejutnya ia, di papan itu sudah ditulis di bawahnya, dia bilang, memang Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak memberitahukan kepada Bapak. Pernyataan ini Bapak Ibu, Saudara sering mengingatkan kita bahwa mata Tuhan, ya, mata Tuhan menangkap seluruh aktivitas kehidupan manusia. Jangan merasa bahwa Tuhan tahu kemudian Tuhan tidak memberitahukan. Tidak seperti itu. Semua dosa dan kesalahan selalu ada konsekuensinya. Ada resikonya. Entah cepat, entah lama. Akan selalu punya resiko dan konsekuensi. Hakikat dari keberadaan kita, dari keterbatasan kita, Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini adalah saat kita melakukan kesalahan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan
di dalam ayat 5. Dosaku kuberitakan kepadamu, kepada Allah ya, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosa dan kesalahan kita bisa sembunyikan kepada siapa saja, tetapi tidak bisa kita sembunyikan kepada Tuhan. Ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mereka yang diampuni dosa dan pelanggarannya adalah mereka yang ada seperti pada ayat yang kelima, memberitahukan dosa kepada Tuhan dan kesalahan tidak disembunyikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang seringkali berat bagi kita untuk mau terbuka terhadap orang tua, terhadap siapapun yang ada di sekitar kita, mungkin terhadap pacar ya. Seringkali kita, apalagi di zaman handphone sekarang ini ya, berbohong kepada siapapun seringkali itu dilakukan. Untung saja handphone sekarang ya sudah bisa video call. Jadi begitu ditanya ada di mana, coba buka video call. Tapi dulu kan belum ada video call-nya, ditanya ada di mana, oh ada di sini. Padahal di sana. Seperti itu yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupan anak-anak muda. Anak-anak muda sangat mudah tergelincir jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam kesalahan dan dosa yang kita lakukan, pertama kita datang kepada Tuhan minta pengampunan. Yang kedua, kesalahan itu menjadi pelajaran. Sehingga ada peribahasa juga mengatakan, kegagalan adalah guru yang terbaik untuk bagaimana kita kemudian memperbaiki diri kita, memperbaiki tutur kata kita, memperbaiki perbuatan kita untuk menjadi lebih baik, menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ayat 9. Aku hendak mengajarkan dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam seminar tentang kehidupan pemuda dan pemudi, ya, disampaikan ya, betapa sulitnya menunjuk jalan, mendidik, membentuk baik kepribadian anak-anak muda sekarang. Karena itu psikologi pendidikan ya sekarang memberikan cara mengajar ya kepada guru, kepada orang tua untuk anak mereka. Itu anak-anak nakal tidak lagi diberitahukan mereka nakal. Tidak lagi dipukul, tapi katanya, aduh anakku pintar. Anak-anak bodoh itu, aduh anakku pintar. Aduh anakku hebat, itu anak-anak nakal, anakku hebat. Seperti itu. Jadi kebalikannya. Memang dikatakan dalam perjalanan kehidupan ini perubahan terjadi. Termasuk dalam semua aspek kehidupan kita pun di zaman corona ini. Kita tahu semuanya berubah. Tidak hanya 80 derajat, 90 derajat, tetapi 180 derajat. Perubahan yang dialami dan dilakukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah kedekatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan.
Baik ketika kita melakukan hal-hal yang indah dan berkenan kepada Tuhan, pun ketika kita melakukan kesalahan kepada siapapun. Saudara-saudara, menunjuk jalan, memperbaiki kesalahan, itu seringkali sulit diterima oleh anak-anak muda. Karena itu sesungguhnya perikop ini diberikan benang merah pengendalian diri atau self control. Dalam kemampuan kehebatan di masa muda untuk bisa melakukan apa saja, bertindak apa saja, berpikir tentang apa saja, itu diharapkan kita harus memiliki kontrol diri. Harus memiliki pengendalian diri. Jangan semau-mau gua. Semua hal ada aturan, makanya di ayat 9 tadi dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi dalam hidup ini semua hal ada aturan, entah di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dalam persekutuan, ya. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dengan baik, dengan tertib sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Tidak mengikuti kata hati kita sendiri. Self-control, pengendalian diri itu menjadi penting sehingga kita memiliki kesabaran, kita akan mampu bisa tenang. Dalam kesalahan kita memiliki kesadaran, jadi tidak hanya kesabaran tetapi juga kesadaran karena ada kontrol. Seringkali kita lepas kendali, seperti di ayat yang ke-9. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan seperti kuda dan begal yang tidak berakal. Kita semua diberikan akal, diberikan hikmat, diberi kemampuan dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Tetapi persoalannya, yang pertama adalah apakah kita mau mengikuti petunjuk jalan yang ditetapkan oleh Tuhan? Apakah kita mengikuti kerinduan tetanan-tetanan hidup dari orang tua di tengah keluarga kita? Seringkali kan persoalan kita selalu melawan. Merasa diri hebat, merasa diri lebih tahu. Oh sebesar kok, gak usah diajar-ajar, gak usah dibilang, diomong-omongin. Udah tahu kok gua. Seperti itu. Padahal pendidikan, pelajaran, petunjuk itu akan terjadi, akan berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Bukan hanya kita di masa muda, tetapi di masa tua sekalipun. Kita akan terus belajar, kita akan terus berjalan pada jalur-jalur, pada petunjuk-petunjuk, ketetapan-ketetapan yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara pernah berjalan di lampu merah? Ya. Di lampu merah, kalau lampu itu merah, maka semua kendaraan harus stop. Lampu hijau harus jalan, lampu kuning harus waspada. Kalau di lampu merah kita berjalan, maka pasti kita akan celaka. Dan itu seringkali terjadi. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada tatanan hidup, ada etika hidup yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Jadi sekali lagi bukan semau gue karena saya hebat, karena saya pintar. Ya. Salomo mengatakan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Harus memiliki hikmat, memiliki pengendalian diri, kontrol diri dalam semua tindakan yang kita lakukan sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Besok ya pemuda akan melakukan pemilihan ketua. Yang diharapkan adalah masing-masing kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus dapat memilih siapa yang patut menjadi pemimpin kita.
Jadi jangan karena kedekatan keluarga, saudara, teman, sahabat, tetapi kita berdoa kepada Tuhan agar roh Tuhan menaungi kita, karena mengemban tanggung jawab itu juga tidak mudah. Bersyukur untuk pengurus lama, saya tahu itu tidak ada yang undur. Ya, mengemban tanggung jawab. Kita harus punya kesabaran, punya kesadaran, punya pengendalian diri untuk memimpin teman-teman. Karena yang paling sulit, kepemimpinan itu berlangsung di saat memimpin teman-teman sebaya. Itu selalu menganggap sama kok, bahkan kita lebih pintar kok, dia bego kok. Seringkali itu yang terjadi, padahal siapa yang terpilih maka wajib kita hormati, maka wajib kita ikuti semua peraturan dan ketetapan yang disepakati untuk dilaksanakan. Kalau ini yang terjadi, sekali lagi kita punya pengendalian diri, punya kesabaran, maka kehidupan di masa muda kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Iriani Misawai untuk pemberitaan firman-Nya hari ini. Semoga setiap pemuda tidak hanya mendengar tapi dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan merespon pemberitaan firman tadi dengan menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Teman-teman pemuda sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang kita berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Untuk persembahannya, teman-teman pemuda bisa langsung memberikannya atau ditransfer ke bendahara jemaat atau bisa ke rekening Ketua Pemuda kita, Kaneng Destrianti Daloma. Sambil persembahan teman-teman kumpulkan, kita angkat satu pujian, Maging Biahu Suralung Ususah. Maging Biahu Suralung Ususah, Tinia orang rumah susah, memengkahan dukin lopa kapia, kagendagu mau si ini ya, kagendagu mau si kau, kanang korek yang pusim bau, sudah sawah, kagendagu mau si kau tatap. Ayat keduanya. Kau makasih lora terunia, tahan dunge mau membong kalah, kalah hamagu berai saka, kama kasulu ai tahu, takkan lagu mau si kau, kanang korek yang pusim bau, surau sawah, takkan lagu mau si kau tatap. Untuk persembahan sekaligus doa syafaat diminta Pendeta Iriani Wisawai untuk membawakan kita dalam doa syafaat serta doa syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan iman yang boleh kami nikmati di masa muda ini. Secara khusus bagi anak-anak-Mu di pemuda-pemudi di Jemaat Gemis Bethlehem. Ketika hari ini boleh memuji muliakan nama-Mu, boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu biarlah terus bekerja di dalam hati dan kehidupan kami semua, untuk terus menuntun, membimbing, mengarahkan langkah perjalanan kehidupan di masa muda, secara baik dan benar berkenan di hadapan Tuhan, bagi orang tua, bagi diri mereka sendiri, bahkan Tuhan menjadi jaminan untuk sebuah masa depan yang Allah rencangkan indah bagi mereka ketika kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, ketertundukan, bahkan pengendalian diri menjadi bagian hidup dari perjalanan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih ya Allah, kesempatan ini kami juga sertakan Tuhan untuk sukacita dan bahagia anak-anak kekasih Renata Dalengkade, Aprilia Damisi, Yosi Tatuil yang menikmati pertambahan usia setahun. Sukacita dan bahagia mereka Tuhan berkati, rancang indah masa depan mereka dalam pendidikan, beri kepandaian hikmat bijaksana ketika dalam pekerjaan. Tuhan juga tetap membuka berbagai pintu berkat. Masa muda mereka, jodoh sekalipun ya Allah, Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Allah. Kami juga Tuhan berdoa secara khusus untuk pemilihan PLK Pemuda yang akan berlangsung besok di Jemaat Gemis Bethlehem. Roh Kudus-Mu menggerakkan, menerangi semua hati, bahkan iman anak-anak kami sebagai pemuda-pemudi gereja, untuk mereka dapat memilih dan menentukan yang terbaik untuk kepengurusan periode 2021 pun 2026. Tuntun mereka ya Allah, kasihani dan berkati mereka. Juga kami bersyukur, berterima kasih untuk pengurus yang juga sudah bekerja lebih kurang 5 tahun. Tuhan Engkau juga tilik dan kasihani serta berkati mereka terus. Terima kasih ya Allah, kami juga berdoa untuk kehidupan, tanggung jawab, pelayanan yang terus dilakukan dalam gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili Sanggeta Laut, Resort Inbar dengan 17 jemaat pun, dengan Jemaat Gemis Bethlehem pun pelayanan pemuda. Tuhan tetap memberkati semuanya. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tetap memberkati pemerintah di seluruh muka bumi ini, negeri tercinta Indonesia, pemerintah dan rakyat mampukan melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Dan lebih khusus Tuhan untuk
bencana yang dialami di Nusa Tenggara Timur, Jawa, dan di tempat lain. Tuhan kasih-Mu mendekat mereka untuk mereka memastikan mereka tidak putus asa, mereka tetap punya semangat, punya sukacita, dan Tuhan juga memberkati dengan berbagai kecukupan kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa khusus untuk wabah COVID-19 ini Tuhan, kami tetap memohon belas kasih-Mu ya Allah, kiranya Engkau juga berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang dilakukan di seluruh muka bumi ini, yang dilakukan oleh bangsa dan negeri kami, oleh pemuka-pemuka agama, oleh jemaat Tuhan, sehingga kasih dan anugerah-Mu menaungi kehidupan berbangsa dan bernegara pun bermasyarakat. Tuhan menghentikan wabah virus corona. Demikian Tuhan untuk pelaksanaan vaksin, Tuhan juga kiranya tetap memberkati semua usaha kerja yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan semua orang yang terlibat memberi diri divaksin, bahkan mereka yang sudah divaksin. Tuhan, penjagaan-Mu biarlah menjadi bagian indah dari sebuah perjalanan kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gumul, Juang, dan Harap dalam peristiwa kapal selam KRI Nanggala 402 Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menaunginya, mereka bisa ditemukan, mereka bisa keluar dari kedalaman air ya Allah, dan biarlah semua terjadi dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, anak-anak pemuda baik yang sudah hadir dalam ibadah ini pun yang belum hadir, Tuhan juga memberkati dan mengasihi mereka. Anugerah-Mu biarlah terus melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan dengan pendidikan, kepandaian, keberhasilan, pekerjaan mereka, beri kekuatan, kemampuan, hikmat, bijaksana, semangat, keberhasilan, bahkan jodoh mereka Tuhan pilihkan yang terbaik. Dalam berbagai harap dan damba mereka Tuhan pilih mereka. Kepatuhan terhadap orang tua, terhadap Tuhan, biarlah itu pun sekali lagi menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Sehingga mereka mampu menjalani kehidupan dalam suatu kehidupan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Semua orang tua mereka, kakak beradik mereka, saudara-saudara mereka Tuhan, oma opa mereka Tuhan juga tetap memberkati mereka semua. Terima kasih ya Allah, kelanjutan kehidupan kami semua mereka yang kami kasihi, di mana saja mereka pergi dan berada, jauh atau dekat, di darat, di laut, di siang dan di malam hari, kami juga taruhkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur ketika kami juga boleh memberikan persembahan. Tuhan juga menguduskan persembahan yang telah terhimpun. Sedikit kami beri, tapi kami beri untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kesadaran bahwa Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi di dalam nama Yesus, doa ini kami naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta untuk doanya. Kita akan menutup ibadah pemuda kita hari ini. Tapi sebelum itu ada persembahan pujian dari teman-teman pemuda yang hadir di gereja hari ini. Untuk teman-teman dipersilakan pujiannya. Mantap. Ayo Kak Moses, Kak Sarah, Gloris, dan David dipersilakan. Kak Leo dan Kak Gilang juga. Ren lagu bahasa Inggris ya. Ayo Nang. Ayo, yuk. Gak apa-apa, gak masalah. Pujian kok nih guys. Aduh. Aku aja ya mic-nya. Ini nih. Oh yang gak mau ini. Nenek. Teman-teman, kita yang menyanyikan lagu Intergo ya.
Cek, cek, cek. Cek. Oke. Aduh, gue deg-degan ya. Ya udah kedengeran. Aku ingin selalu berada bersama diamu. Aku ingin selalu di dalam hatimu. Di bawah kekuasaanmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan matahari. Udah. Makasih ya guys. Asik. Terima kasih kepada teman-teman pemuda. Kita akan menutup ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Semuanya diundang bangkit berdiri untuk teman-teman yang ada di gereja. Kita akan mengangkat pujian penutup dari NKB 130 ayat 1, Hidup yang Jujur. Ini jangan kayak gitu. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita ulang sekali lagi. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kita menerima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Iriani Misawai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus pun di dalam
iman percaya kita dalam kekuatan Roh Kudus. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah di dalam kita dan juga dalam pengharapan. Amin. Amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam untuk teman-teman pemudanya. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Foto-foto. Selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Iren dan Ebe untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Makasih. Terima kasih Kata Bunda. Bunda untuk pelayanannya. Makasih. Teman pemuda. Makasih. Foto bersama. Foto. Teman-teman. Nggak nyala. Sehat Teman-teman semua ya. bisa nyalain kameranya ya. Kita mau foto bareng. Oke Kak, kita foto bareng. Untuk Tunggu dah. untuk Tabita aja. Tabita, Eta ya ini Eta bisa dibuka kameranya Eta. Udah siap? Siap semuanya kita foto bareng ya, dihitung ya. 1, 2, 3. Udah? Belum? Oke. Oke, sabar ya teman-teman karena Lagi lah. Lagi. ini. Ya, Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2. Oke. Oke, Terima ibadah kasih. selesai. Selamat malam teman-teman Makasih semua. ya Tuhan Yesus semuanya. memberkati. Tuhan berkati ya. Makasih Bunda, ya. makasih banyak Bun. Sehat. Jangan lupa nonton lagi di tanggal Di 8 rumah. Mei ya. Nena selamat ulang tahun. Yosi dan Aprilia. Misi ya. Terima kasih teman-teman. Aduh, Jangan lupa dadah. tanggal 8 Mei ibadah pemuda lagi. Terima kasih Oke, semua. Kak, besok Selamat milih, besok milih. malam. Tuhan Yesus Besok nyoblos, memberkati. besok pilih. Oke. Lewat online ya kayak? Iya. Lewat online atau Pakai lewat Google Form kantor kayak pos? kemarin. Oke. Berarti nggak nyoblos dong, Kak? Ya, Oh iya, bukan nyoblos secara online ya. Mencap ya. online. Iya betul. Gimana, Kak? Online. Online. Oke, bye. Izin live ya. Yo. Oke. Siap-siap remaja ya. Bye-bye. Dadah, makasih. Tuhan memberkati. Sama-sama. Tuhan memberkati juga.